Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 320 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue cucur yang rasanya enak, manis gurih, dan bisa membentuk topi seperti ini. Dan dalam keadaan dingin tetap empuk. Bagaimana triknya supaya nanti hasilnya bisa berserat dan membentuk topi? Simak tutorialnya. Bahannya 125 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram tepung beras putih. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti bisa pas rasanya. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 300 ml santan hangat. Ini saya menggunakan santan instan 1 bungkus, beratnya kurang lebih 65 ml ya. Ini saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Lalu kita encerkan hingga hasil akhirnya 300 ml. Sedikit pewarna hijau atau pewarna merah muda ya. Bisa juga kita menggunakan pasta pandan seperti ini. Saya pakai merek ini ya. Bisa juga menggunakan merek lain. Kalau misalkan kita menggunakan pasta pandan, kita bisa gunakan kurang lebih setengah sendok teh. Langkah pertama, campur tepung terigu, tepung beras, gula pasir, garam, dan kurang lebih 200 ml santan kentalnya. Lalu ini kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai gulanya larut. Jadi santannya kita masukkan kurang lebih 200 ml, jangan semuanya ya. Setelah gulanya larut, lalu ini kita keplok-keplok seperti ini ya, kurang lebih selama 10 menit. Setelah kita keplok-keplok adonannya kurang lebih selama 10 menit, maka hasilnya adonannya ini lembut sekali ya, seperti ini. Kemudian masukkan sisa santannya. Ini tidak perlu kita keplok-keplok karena nanti bisa muncrat-muncrat kemana-mana ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, lalu kita diamkan kurang lebih selama 1 jam sebelum kita goreng. Setelah kita diamkan kurang lebih 1 jam, tambahkan pewarnanya atau pasta pandannya ya. Kita aduk sampai rata. Siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, tuang kurang lebih 75 ml minyak ke dalam wajannya. Kalau ini terlalu banyak, itu nanti akan membuat adonannya menyebar. Tapi kalau terlalu sedikit minyaknya, nanti adonannya tidak bisa mengembang dengan bagus. Jadi memang harus pas ya. Panaskan minyak sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung sedang. Kalau terlalu besar apinya, maka ini nanti akan membuat adonannya ini menyebar berantakan ya. Tapi kalau terlalu kecil itu nanti tidak bisa mengembang bagus. Jadi memang harus pas. Kemudian setelah panas kita tuangkan kurang lebih 1 sendok sayur. Kita biarkan sampai membentuk serat-seratnya seperti ini ya. Jadi menurut saya tahap penggorengan ini yang paling susah ya untuk cari pasnya. Kalau minyaknya terlalu banyak itu nanti hasilnya akan ambiar, tidak berserat.
Kalau sedikit itu nanti juga tidak bisa membentuk serat yang bagus. Kalau apinya terlalu besar itu nanti adonannya juga akan melebar, tapi kalau terlalu kecil itu nanti juga tidak bagus hasilnya, tidak bisa berserat, kelihatan bantat. Jadi memang harus main perasaan ini untuk cari pasnya minyak dan apinya. Masing-masing kompor itu pasti berbeda besar kecilnya api ya. Jadi kita harus mengenali kompor kita masing-masing. Kalau saya menggunakan api segini, ini saya balik ya untuk mengetahui apakah bisa membentuk topi. Dan ternyata hasilnya bisa seperti topi. Ini tandanya adonannya bagus ya. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonannya. Jangan lupa kita aduk-aduk seperti ini sebelum kita tuangkan ke dalam minyaknya ya. Ini 1 sendok sayur tidak penuh ya, supaya tidak terlalu besar hasilnya. Kita biarkan sampai membentuk serat ya, seperti ini. Biasanya setelah 3 kali kita goreng, kita bisa tambahkan minyak. Jangan terlalu banyak ya, pastikan minyaknya tidak boleh lebih dari 75 ml. Soalnya nanti hasilnya kurang bagus, serat-seratnya nanti tidak bisa terbentuk ya. Nah, ini hasilnya kue cucur yang sudah jadi. Ini rasanya enak, manis, dan gurih ya. Ini empuk walaupun sudah dalam keadaan dingin. Kita akan lihat apakah hasilnya ini bisa berserat ya. Setelah saya buka, hasilnya ternyata berserat ya. Berserat sangat halus seperti jeruk bali ya. Dan kalau kita balik bisa membentuk topi seperti ini. Pinggirannya bisa keriting kecil-kecil ya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, adonan harus dikeplok-keplok hingga membentuk adonan yang sangat halus, kurang lebih selama 10 menit. Yang kedua, teknik menggorengnya. Gunakan minyak yang pas, kurang lebih 75 ml. Kalau minyaknya terlalu banyak, maka nanti akan membuat adonannya ini saat digoreng akan menyebar dan tipis, tidak bisa membentuk topi. Tapi kalau minyaknya terlalu sedikit, maka nanti kesannya akan bantat, tidak bisa mengembang dengan baik dan tidak bisa membentuk serat. Jadi pastikan minyaknya ini betul-betul pas, kurang lebih 75 ml. Yang ketiga, gunakan api cenderung sedang. Kalau apinya terlalu besar, maka nanti akan membuat adonannya ini menyebar sehingga tidak bisa membentuk topi. Hasilnya akan tipis, rata. Tapi kalau apinya terlalu kecil, maka nanti seratnya tidak akan terbentuk. Jadi ini betul-betul memainkan perasaan ya. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue cucur yang rasanya enak, manis, gurih, berserat, dan bisa membentuk topi dan tetap empuk walaupun sudah dalam keadaan dingin. Terima kasih telah menonton video ini.